Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Anand Jarto. Di sini saya akan mempresentasikan kembali tentang makalah prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah evaluasi pembelajaran dosen pengampu yakni Fikri Farihin MPDI. Sini ada beberapa pembahasan yang ingin saya sampaikan. Di sini ada pembahasan yang pertama itu pengertian evaluasi, yang kedua tujuan evaluasi pembelajaran, dan yang ketiga fungsi evaluasi, dan yang terakhir prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Pengertian evaluasi menurut KPBI, evaluasi berarti penilaian, sedangkan menurut Ari Kunto, evaluasi adalah kegiatan atau mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dan mengambil keputusan. Surgiyantoro dalam 1988 mengatakan bahwa evaluasi merupakan proses untuk mengukur kadar pencapaian tujuan. Ini juga menjelaskan bahwa evaluasi yang bersinonim dengan penilaian tidak sama konsepnya dengan pengukuran kualitas, meskipun ketiga konsep ini sering didapatkan. Ketika masalah evaluasi pendidikan dibicarakan, menurutnya penilaian berkaitan dengan aspek kuantitatif dan kualitatif, pengurungan berkaitan dengan aspek kualitatif, sedangkan TEF hanya merupakan salah satu instruksi penilaian. Meskipun berbeda, ketiga konsep ini merupakan suatu kesatuan dan saling menghubungkan. Evaluasi didefinisikan sebagai suatu proses sistematik dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan institusional oleh siswa. Terdapat dua aspek penting dalam definisi tersebut. Yang pertama, evaluasi menuju pada proses yang sistematik. Kedua, evaluasi mengasumsikan bahwa tujuan sistematik ditentukan terlebih dahulu sebelum proses belajar mengajar berlangsung. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 ayat 21 dijelaskan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk tanggung-jawaban penyelesaian pendidikan. Dalam PP tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 1 ayat 1 pasal 1 ayat 17 dikemukakan bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta. Sehubung dengan kedua istilah tersebut, Dirjen Dispenas secara spesifik mengungkapkan bahwa antara evaluasi dan penilaian mempunyai persamaan dan perbedaan. Untuk yang kedua yakni tujuan pembelajaran. Di sini menurut Sudirman bahwa tujuan penilaian dalam proses pembelajaran ada tiga hal. Yang pertama, mengambil keputusan tentang hasil pembelajaran. Yang kedua itu memahami siswa. Yang ketiga, memperbaiki dan mengembangkan program pembelajaran. Dan yang terakhir, fungsi evaluasi. Dilihat dari segi siswa secara individu, evaluasi berfungsi sebagai mengetahui tingkat pencapaian siswa dalam suatu fase pembelajaran. Yaitu yang pertama, menetapkan keaktifan pengajaran dan rancangan kegiatan. Yang kedua, memberi basis laporan kemajuan siswa. Dan yang terakhir, menetapkan kenaikan dan kelulusan. Yang kedua, dilihat dari segi program pengajaran. Evaluasi berfungsi memberikan dasar pertimbangan kenaikan dan promosi siswa. Yang kedua, memberikan dasar penyusunan dan penataan kelompok siswa yang homogen. Yang ketiga, dilakukan yang remedial pekerjaan siswa. Yang keempat, memberi dasar pembimbingan dan penjuluhan, dasar pemberian angka dan rapor bagi kemajuan belajar siswa. Yang keenam, memberi motivasi belajar bagi siswa. Yang ketujuh, mengidentifikasi dan mengkaji kelainan siswa. Yang kedelapan, menafsirkan kegiatan sekolah dalam masyarakat. Dan terakhir itu untuk mengadministrasi sekolah. Yang kedua, yang terakhir ini prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Banyak pakar pendidikan dan mengulas tentang prinsip-prinsip evaluasi dalam buku masing-masing, diantaranya Rahayu 2002 mengungkapkan bahwa prinsip evaluasi meliputi valid, orientasi pada kompetensi, berkelanjutan, menyeluruh, bermakna, adil dan objektif, terbuka, ikhlas, praktik dan akurat.
Evaluasi pembelajaran dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip yang jelas sebagai landasan bijak. Prinsip dalam hal ini berarti pedoman yang seharusnya dipegangi oleh guru sebagai evaluasi dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran. Prinsip evaluasi pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Menurut Arifin 2002, untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih baik, maka kegiatan evaluasi harus bertitik tolak dari prinsip-prinsip umum seperti berikut. Yang pertama, kontinuitas. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah proses belajar yang kontinu. Oleh sebab itu, pendidikan harus melakukan evaluasi secara kontinu. Yang kedua, komprehensif. Dalam melakukan evaluasi suatu objek, pendidik harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Misalnya jika objek tersebut adalah peserta didik, maka seluruh objek kepribadian peserta didik itu harus dievaluasi, baik yang menyangkut kognitif ataupun yang menyangkut psikomotorik. Yang ketiga yaitu adil dan objektif. Dalam melakukan evaluasi, semua peserta didik harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Semua peserta didik harus diperlakukan sama. Yang keempat yakni kooperatif. Dalam melakukan evaluasi, pendidik hendaknya bekerjasama dengan pihak setiap orang tua, peserta didik, sesama guru, karena kepala sekolah termasuk dalam peserta didik itu sendiri. Hal ini dimaksud semua agar pihak merasa puas dengan hasil evaluasi dan merasa dihargai. Yang terakhir, praktis mengandung arti mudah digunakan, baik bagi pendidikan yang menyusun alat evaluasi maupun peserta didik yang akan menggunakan alat tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.